Baik, Pak Raffi akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan sekarang anak-anak menutup matanya. Cari tempat yang nyaman dulu. Cari tempat yang nyaman, duduk yang nyaman. Tutup matanya sekarang. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Coba pikirannya sekarang ini fokus. Hilangkan segala pikiran yang mengganggu. Hilangkan semua gangguan yang ada di luar. Anak-anak yang masih kepikiran tugas lain, pelajaran lain, mainannya, gamenya, udah itu dilepaskan dulu. Anak-anak bisa memfokuskan ke salah satu anggota tubuhnya. Ya, oke. Waktu menarik napas, paru-parunya bagaimana. Sekarang anak-anak fokus bahwa anak-anak akan belajar. Agar pembelajarannya bisa berjalan lancar, maka kita ini pasti butuh bantuan, butuh pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam hati berdoa mulai. Materinya untuk hari ini adalah tentang teks deskripsi. Nah, ini Pak Davi akan tayangkan slide ya, tolong disaksikan. Anak-anak bisa melihat tayangan teks deskripsi? Ya Pak, bisa Pak. Kelihatan bisa? Sudah Bisa kelihatan Pak. ya? Oke, terima Ya. kasih. Nah, kita belajar tentang teks deskripsi. Ini sudah pernah kalian pelajari di semester lalu. Ya, saya ingin tanya deh kepada anak-anak, karena sudah dipelajari ya kan? Menurut kalian, teks deskripsi itu apa? Ada yang mau menjawab? Oke ya, Teks terima yang kasih. menjabarkan suatu keadaan, benda atau situasi. Bagus, betul sekali. Oke, mungkin pendapat yang lain bagaimana? Teks deskripsi itu apa menurut kamu? Teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Oke, terima kasih. Halo Safira, bisa menyalakan mic-nya? Halo Pak. Ya, terima kasih. Menurut kamu, teks deskripsi itu apa? Teks yang menggambarkan objek, lokasi. Nggak tahu Pak. Oke, menggambarkan objek, lokasi itu juga betul. Betul, memang menggambarkan objek, lokasi, ya, betul itu, tidak salah. Tapi meskipun ada yang lain juga yang bisa dideskripsikan, ya. Nah, tujuan belajar, karena anak-anak sudah pernah belajar, berarti anak-anak sudah paham lah, ada gambaran lah, teks deskripsi itu apa. Nah, sekarang tujuan belajar kita hari ini apa? Yang pertama, melalui kegiatan melihat tayangan video, murid dapat menemukan informasi secara detail. Nanti Pak Davi akan tayangkan sebuah video. Dan nanti anak-anak Pak Davi minta menemukan informasi dengan detail. Melalui kegiatan mengamati lingkungan belajarnya ya, lingkungan belajar anak-anak itu maksudnya situasi belajar kalian di rumah itu bagaimana. Nah, amati. Boleh direnungkan, boleh diamati ya. Nanti setelah anak-anak mengamati lingkungan belajar, anak-anak dapat membandingkan kondisinya, kondisi kalian itu dengan kondisi yang ada di video menggunakan kalimat yang jelas. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan belajar mandiri, murid dapat mendeskripsikan video dalam bentuk paragraf, puisi, poster, lagu, peta konsep, dan lainnya. Jadi nanti dalam penyajian teks deskripsi, anak-anak tidak harus dalam bentuk paragraf. Boleh dalam bentuk puisi, boleh. Poster, boleh. Lagu, misalnya ada yang suka nulis lirik lagu, silakan. Nyanyi langsung direkam, boleh. Video, ya anak-anak ngomong menjelaskan, tapi direkam pakai video juga boleh. Buat peta konsep, boleh. Buat komik, boleh. Buat lukisan, boleh. Semuanya boleh ya. Yang penting anak-anak berkarya tentang teks deskripsi. Nah, ini gambarkan keadaan kalian. Nah, keadaan anak-anak sekarang.
anak-anak akan menuliskan 3 kata yang menggambarkan perasaan anak. Tuliskan 3 kata bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran daring. Oke, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang ketawa, ada yang bingung, ada yang tidak senang, ada yang terlalu lama di rumah, ada yang ingin cepat masuk sekolah, ada yang agak susah, ada yang terlalu lama di rumah. Setelah anak-anak menyatakan perasaannya terhadap pembelajaran yang kalian rasakan sekarang, Pak Davi akan meminta anak-anak untuk mengamati video, ya, video tentang anak yang belajar di tempat lain. Aku Rani, anak pelosok Indonesia yang menimba ilmu di tengah keterbatasan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau di sini ada kehidupan dengan segala keterbatasan. Desaku bisa ditempuh dalam waktu 8 sampai 9. Pusat desaku berada di ujung perbatasan Timor Leste. Opuli namanya. Menuju pusat desa saja, aku harus menempuh jarak sekitar 14 sampai 16 kilo perjalanan. Aku bersyukur masih bisa menimba ilmu. Aku bersyukur bisa menjadi juara kelas setiap tahunnya. Buatku, semangat belajar adalah penting demi masa depanku dan nama baik desa. Aku tak ada waktu untuk bermain. Aku harus berjibaku untuk menyambung hidup dengan cara bekerja. Di saat musim panas tiba, aku harus membantu mengupas kulit asam. Ya, tujuan saya ke sini adalah tidak lain untuk membangun sekolah. Kurasa doaku terkabul. Kebahagiaan ini tentu saja menyelimuti lelah kami menuju pendidikan yang lebih baik. Oke anak-anak tadi sudah melihat tayangan videonya. Nah, tadi ada yang bilang belajar secara daring itu bosan. Nah, ternyata pembelajaran daring itu tidak hanya di Malang saja, tidak hanya di SMP 6 saja, tidak hanya kalian loh. Seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia belajar daring. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan, anak tadi itu kalau misalnya pembelajaran daring, bagaimana? Apakah kalian juga punya rumah seperti anak tadi? Apakah gedung-gedung di tempat kalian itu seperti yang di anak tadi, pakai gubuk, pakai kayu yang sudah lapuk, pakai jerami? Apakah seperti itu? Silakan anak-anak merenungkan kondisi kalian, bandingkan dengan kondisi anak yang tadi. Oke, sekarang Pak Davi minta anak-anak untuk menuliskan perbandingan antara pembelajaran di rumahmu dan pembelajaran anak tadi. Silakan tuliskan di tautan yang Pak Davi tunjukkan berikut. Ini ada yang menuliskan begini, pembelajaran di sini lebih bagus, nyaman, fasilitas lebih bagus. Nah, ini ada yang menjawab, karena tidak ada kendaraan, anak tersebut harus berjalan kaki meskipun jarak rumah ke sekolah jauh. Sedangkan saya ke sekolah bisa dengan kendaraan. Nah, ada yang menjawab pembelajaran di sini lebih nyaman daripada pembelajaran di sana. Ada yang jawab, ini diberi nama, ini bagus, ini Safira ya. Di rumah saya alhamdulillah fasilitas dipenuhi oleh ortu dibandingkan dengan anak itu. Dan pembelajaran di sini juga lebih baik dibandingkan di sana. Pembelajaran di rumah saya terdapat fasilitas yang bagus, nyaman, dan bersih. Pembelajaran di tempat anak tersebut tidak terdapat kendaraan sehingga harus berjalan jauh. Dan tempat sekolahnya yang beralas tanah, sehingga kalau hujan lantai dapat basah dan atap bocor. Oke, terima kasih
sudah menjawab beberapa pertanyaan, sudah menuliskan beberapa perbandingan. Nah, Pak Davi kali ini minta anak-anak untuk membuat pendeskripsian yang lebih detail, lebih jelas. Seperti yang sudah anak-anak tulis tadi, ya di Padlet tadi, itu bunyinya begini. Pembelajaran di sini nyaman dan bersih. Nah, nyaman itu yang seperti apa? Menurut versi kalian, nyaman itu harusnya bagaimana? Lalu, kondisi anak tersebut memprihatinkan. Memprihatinkannya itu karena apa? Bisa dijelaskan lebih detail. Silakan anak-anak membuat teks deskripsi. Membuat karya teks deskripsi dalam bentuk teks tulis boleh, berarti dalam bentuk paragraf. Tulis atau diketik, ya, disimpan di Microsoft Word atau PDF boleh. Atau membuat deskripsi kondisi kalian dan kondisi anak tadi dalam bentuk peta konsep boleh. Kondisi anak tadi dan kondisi kalian, ya. Boleh juga deskripsinya tentang kondisi dirimu dan kondisi anak tadi itu dalam bentuk rekaman suara. Lalu kalau anak-anak mau membuat lirik lagu, boleh. Menyanyikannya direkam juga boleh. Silakan. Oke, sampai sini bagaimana anak-anak? Apakah adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Kalau misalnya sudah jelas, anak-anak boleh keluar dari Google Meet, ya, langsung menuju ke Google Classroom. Baik anak-anak, Pak Davi akan mulai refleksi pembelajaran. Silakan anak-anak menyalakan kamera. Kalau misalnya mengganggu sinyal nggak apa-apa dimatikan, tapi kalau tidak lebih baik dinyalakan biar kelihatan wajahnya. Oke, Pak Davi ingin tanya kepada anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar tentang apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Oke, Teks terima kasih. deskripsi. Oke, Teks terima. deskripsi. Iya. Nah, Pak Davi ya. Oh iya, Safira. Ya, terima kasih. Pak Davi akan tanya lagi. Adakah hal yang masih belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Lalu hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran kali ini apa? Ada tidak? Bisa melihat wajah Pak Davi. Oh, Safira, terima kasih bisa melihat wajah Pak Davi. Sebelumnya belum pernah lihat wajahnya Pak Davi. Waktu itu mungkin Safira nggak ikut ya. Oke, mungkin Pak Davi ingin tanya kepada anak-anak agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Adakah yang ingin memberikan saran bagaimana pembelajaran yang harus Pak Davi berikan kepada anak? Ada yang mau memberikan saran? Nggak ada, Pak. Tidak ada hal yang kamu inginkan. Yang aku ingin Ya belajarnya masuk bagaimana gitu loh, belajarnya gitu loh. Ada tidak? bingung, Pak. Oh, bingung. Ya baik, kalau begitu karena memang waktunya waktunya kurang 2 menit, masih ada 2 menit lagi. Adakah yang ingin kalian sampaikan terkait pembelajaran yang idaman kalian lah, pembelajaran yang kalian cita-citakan seperti apa? Ada yang ingin disampaikan? Baik, pembelajaran sudah berakhir, maka saya akan melakukan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama tentang perasaan dan pembelajaran yang Anda dapatkan. Jadi perasaan yang saya dapatkan adalah senang karena sudah menuntaskan pembelajaran meskipun kurang maksimal. Kemudian ada juga perasaan bingung dalam melatihkan pembelajaran sosial emosional yang terutama kesadaran penuh karena saya tidak bisa melihat bagaimana ekspresi siswa. Mengapa kok tidak sampai terlihat ekspresinya? Karena ada beberapa siswa yang
entah itu karena malu untuk menampilkan wajahnya atau karena sinyal internet yang kurang mendukung sehingga tidak bisa menampilkan wajah mereka. Lalu juga beberapa jawaban siswa terkadang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya ketika saya menanyakan sebutkan 3 kata tentang perasaan mereka selama pembelajaran daring, ternyata ada anak-anak yang jawab tidak sesuai ekspektasi yang saya harapkan. Lalu beberapa siswa terkadang kurang merespons ketika diberikan pertanyaan, entah itu karena malu atau memang tidak bisa menjawabnya. Tapi menurut saya tidak harus malu karena saya kan tidak meminta jawaban yang benar atau salah. Jadi jawaban dari siswa sendiri. Lalu ketika langsung menunjuk juga kadang tidak mau menjawab. Ya, saya tunjuk satu anak ternyata tidak mau. Walaupun ada juga yang mau, saya minta dia menjawab, dia mau menjawab pertanyaan. Lalu juga ada sedikit kurang puas ya karena Google Meet-nya hanya diikuti 15 anak dari 32 siswa keseluruhan. Hal ini bisa jadi karena sarana prasarana, karena internetnya mungkin tidak lancar atau mungkin HP-nya dipakai gantian. Tapi bisa juga kedisiplinan siswa, dia tidak mau mengikuti pembelajaran. Meskipun tadi ada 2 anak yang hadir terlambat dan itu mau jujur mengakui kesalahannya. Tentu ini bisa jadikan bahan untuk kucing pada mereka di pembelajaran selanjutnya. Lalu juga saya senang juga ketika anak-anak memberikan ide bagaimana agar pembelajarannya itu diberi kuis atau teka-teki. Nah, ini nanti akan memberikan saya inspirasi untuk mencari aplikasi yang bisa dibuat untuk konten teka-teki atau kuis atau mungkin game. Lalu selama perencanaan dan pelaksanaan, saya mencoba memunculkan adanya pembelajaran sosial emosional, baik kesadaran diri dan keterampilan berempati. Ini yang saya fokuskan di situ. Lalu kesadaran diri sudah saya terapkan di pembelajaran ketika anak-anak mengungkapkan perasaan yang dituliskan di aplikasi Mentimeter. Lalu untuk kemampuan berempatinya saya berikan tayangan video tentang pembelajaran di daerah terpencil. Lalu anak-anak saya suruh membandingkan bagaimana kondisi dia di rumah dan juga kondisi anak-anak yang ditampilkan di video. Nah, itu juga melatih keterampilan berempati. Lalu anak-anak menuliskan perbandingan itu di aplikasi Padlet. Anak-anak bisa melihat bagaimana komentar dari teman-temannya, pendapat dari teman-temannya. Lalu untuk pembelajaran berdiferensiasi, dalam rencana pembelajaran saya munculkan, lalu dalam pelaksanaan juga muncul, terutama diferensiasi produk. Ya, produknya anak-anak bisa membuat sebuah teks deskripsi berupa karya tulis atau mungkin gambar, bisa juga tentang mind map, bisa juga tentang lagu atau lirik lagu, bisa juga rekaman suaranya atau rekaman video, bisa juga membuat komik dan sebagainya. Jadi ada diferensiasi produk yang dihasilkan dari pembelajaran. Lalu rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, perlu ada metode lain dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lebih efektif untuk diterapkan. Ini rencana saya. Lalu pembuatan pembelajaran yang bersifat menyenangkan perlu diterapkan seperti yang sudah disebut siswa, ada permainan, ada kuis, dan teka-teki. Lalu juga perlu ada usaha agar seluruh siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran. Tentu ini harus ada koordinasi dengan guru BK, dengan pimpinan sekolah, atau juga dengan orang tua. Jadi demikian refleksi dari saya. Terima kasih.